Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih meneruskan tadabbur Al-Quran dari tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan malam ini kita masuk pada surah Al-Ma'un. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Ma'un ini adalah surat yang sangat penting untuk kita kaji, karena nanti akan banyak pelajaran yang kita akan petik khususnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Karena dalam surah Al-Ma'un ini ada beberapa perkara yang terkumpul, yang kalau terkumpul pada seseorang maka dipastikan dia masuk neraka. Makanya penting kita pelajari apa saja dikhawatirkan di antara kita ada yang terkena sifat-sifat ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, dan orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang celaka solatnya, karena mereka lalai dalam solatnya, dan mereka pun berlaku riya dalam solatnya, dan mereka mencegah untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan perabot rumah apabila ada orang yang meminjamnya atau memintanya. Berarti di sini ada beberapa perkara. Satu, mendustakan agama. Dua, menghardik anak yatim. Tiga, tidak menganjurkan membantu dan memberi makan fakir miskin. Empat, orang-orang yang lalai dalam solatnya. Lima, orang-orang yang riya di dalam melaksanakan ibadahnya. Dan yang keenam, orang yang bakhil sampai tidak mau meminjamkan perabotan rumahnya. Ulama mengatakan siapa yang terkumpul 6 perkara ini maka dipastikan masuk neraka. Tapi sebaliknya, kalau dia membenarkan agama, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak yatim, kemudian dia memberi makan kepada fuqara dan juga masakin, kemudian dia
tidak melalaikan solatnya, kemudian dia ikhlas dalam beribadah dan dia dermawan, maka 6 kebalikan sifat ini kalau terkumpul maka dipastikan masuk surga. Inilah pembahasan yang kita akan bahas dalam surah Al-Maun ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Nabi SAW datang kepada kita itu membawa agama rahmat. Jadi kita punya Nabi itu penuh dengan kasih sayang. Agama yang dibawanya juga penuh dengan ajaran kasih sayang, dan dakwahnya juga dipenuhi dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menebar kasih sayang di tengah-tengah alam semesta. Kenapa kemudian kasih sayang ini perlu dan harus tertanam kepada hati kita? Karena orang yang punya belas kasih dan kasih sayang itu biasanya lembut hatinya, dan kalau lembut hatinya mudah mendapatkan nasihat dan mudah mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya belas kasihan, artinya orang tidak punya kasih sayang, itu akan mengeraskan hatinya, ikhwan. Dan kalau keras hatinya, maka akan sulit mendapatkan hidayah. Ibadahnya pun tidak akan khusyuk. Makanya kenapa di dalam surah Al-Maun ini ada kait-mengait antara orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak mau membantu fakir miskin dengan melalaikan solat. Apa hubung kait solat dengan memberi makan atau menahan orang-orang yang tidak mau membantu fakir miskin? Karena solat itu kan butuh khusyuk, ikhwan. Solat itu kan butuh khusyuk, dan khusyuk itu tidak mungkin muncul kecuali dari hati yang lembut. Dan cara melembutkan hati itu adalah dengan berbuat baik kepada anak yatim, usap kepalanya, dan memberi makan fakir miskin. Lembut hatinya. Ketika punya hati lembut, khusyuk solatnya. Makanya setelah bicara soal dosa menghardik anak yatim, kemudian tidak mau memberi makan fakir miskin, beralih kepada permasalahan solat kan. Karena ada hubung kait antara solat dengan dua perkara tadi. Baik, kita akan jabarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ismul mufrad, tidak menggunakan jama'? Isim mufrad itu menunjukkan kalimat tunggal. Kalau jama' itu banyak. Bukankah orang yang mendustakan agama itu kan banyak, ikhwan? Orang yang mendustakan agama itu di mana-mana ada. Bukan hanya orang Batam saja, orang Tanjung Pinang, bahkan orang Indonesia. Dimanapun di dunia ini ada orang yang mendustakan agama. Harusnya Quran itu bukan menggunakan tunggal, bukan ara'aital ladzi, tapi ara'aital ladzina. Harusnya begitu. Karena yang mendustakan agama kan banyak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan jama', tidak alladzina tetapi alladzi, satu orang? Karena ulama tafsir mengatakan memang yang mendustakan agama itu di mana-mana ada. Tapi yang kita bisa lihat di depan kita ini, tidak semua kita bisa lihat orang yang mendustakan itu. Makanya dengan menggunakan mufrad ini maknanya bahwa di sekitar kita, kita bisa melihat dengan kedua mata kita ada orang-orang yang mendustakan agama. Entah sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita, akan ada kita saksikan dengan kedua mata kita itu para pendusta agama tuh. Walaupun pendusta agama di mana-mana, tapi yang kita lihat itu kan ada di depan kita masalahnya.
Makanya menggunakan kalimat tunggal, tidak menggunakan jamak. Bahwa para pendusta agama itu ada di sekitar kita dan kita bisa melihatnya. Itulah menggunakan kalimat tunggal, tidak jamak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ahli tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan din di sini. Ada yang mengatakan din di sini ya maksudnya agama yang kita pahami. Inna dina indallahil Islam. Maksudnya ya Islam. Berarti kalau din di sini dimaknai Islam, berarti tidakkah kau lihat orang yang mendustakan Islam? Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, din itu artinya al-jaza. Seperti Allah mengatakan maliki yaumiddin. Din dalam kalimat maliki yaumiddin ini artinya balasan setelah kematian. Berarti kalau diartikan din itu balasan, berarti penafsirannya atau artinya secara letterlek adalah tidakkah kau lihat orang-orang yang orang yang mendustakan adanya balasan setelah kematian. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa din itu artinya ahkam, hukum-hukum. Bahwa ada di antara manusia itu yang mendustakan hukum-hukum dalam Islam. Ya. Tapi semua penafsiran ini semua benar. Baik diartikan hukum, baik diartikan balasan setelah kematian, ataupun diartikan Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mendustakan agama itu ada dua bentuk. Ada mendustakan dengan lisannya dan ada yang mendustakan dengan perbuatannya. Kalau mendustakan agama dengan lisan biasanya tidak tersumber kecuali dari orang kafir. Orang kafir itulah biasanya yang mendustakan agama itu dengan lisan. Ah, Islam itu tidak benar. Ah, tidak ada Tuhan. Ah, itu ajaran menyimpang, dan begitu seterusnya. Ini tidak keluar kecuali dari orang kafir. Tapi kalau mendustakan dengan perbuatan biasanya tersumber dari orang munafik. Lisannya benar, tapi perbuatannya menyelisih lisannya. Contoh, antum datang ke dokter. Dok, saya ini penyakit saya apa? Kata dokter, penyakitmu gula. Pantangan saya apa, dok? Kata dokter, kamu jangan makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Ini pasien ini yakin dengan ucapan dokter. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, konsultasi dokter, apa yang dilarang dokter dia makan. Kan itu ya. Makanya saya ini punya asam urat nih. Memang saya punya asam urat. Datang ke dokter, dok saya punya asam urat. Apa yang pantangan bagi saya? Kata dokter, jangan makan pink, jangan makan kacang, jangan makan sayur-sayuran hijau, kan itu. Ya tetap saja saya makan kacang juga, pecel ada kacangnya. Kan gitu ya, gado-gado ada kacangnya, lotek, redok semua ada kacangnya, kan itu ya. Lah, terkadang kita ini yakin dengan ucapan dokter, tapi ketika berpaling dari dokter kita langgar pula semua ucapannya. Tetap aja kita makan apa yang dilanggar, kan. Itu namanya perbuatan menyelisihi ucapan. Itulah orang munafik. Orang munafik itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia itu dari kalangan orang-orang munafik yang mengatakan lisannya kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhir, tapi Allah katakan mereka itu sebenarnya tidak beriman. Kenapa? Karena yukhadi'unallaha walladzina amanu, karena mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman dari segi perbuatannya. Lisannya mengatakan beriman kepada Allah, tapi perbuatannya mengkufuri ucapan lisannya. Itulah orang munafik. Jadi ada orang-orang yang mendustakan dengan perbuatannya seperti orang munafik, dan ada orang-orang yang mendustakan dengan lisannya seperti orang kafir. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dan di zaman Rasul, orang-orang yang mendustakan agama itu pertama orang-orang musyrik Arab. Abu Jahal CS. Mereka mendustakan Islam. Datang Islam kepada mereka,
mereka pun menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengatakan sembahlah satu Tuhan, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menyembah satu Tuhan dan meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal? Ini ajaran aneh ini. Mereka pun menolak. Jadi orang-orang musyrik Arab di zaman Rasul menolak, tidak mau menerima Islam. Kemudian orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang Yahudi juga menolak Islam di zaman itu. Bahkan ketika salah satu tokohnya mereka masuk Islam, namanya Abdullah ibnu Salam, itu tokoh rujukan orang Yahudi Madinah, masuk Islam. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abdullah ibnu Salam, kalau seandainya kamu buka keislamanmu di hadapan kaummu, boleh jadi mereka bisa masuk Islam. Kata Abdullah ibn Salam, tidak wahai Rasul, aku ini orang Yahudi, tahu sifat orang Yahudi, mereka itu kaum yang pengkhianat. Tetapi kalau engkau ingin coba-coba saja. Maka akhirnya Abdullah ibn Salam mengumpulkan kaumnya Yahudi itu. Kata Rasul, jangan kau keluar dulu, kau sembunyi dulu. Maka Abdullah bin Salam sembunyi. Kemudian Nabi SAW berceramah di hadapan orang Yahudi. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibnu Salam? Pegel juga ini. Kita taruh di sini aja. Jadi Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam? Kata orang-orang Yahudi, oh Abdullah ibn Salam itu orang baik, anak daripada orang baik. Dia orang mulia, anak daripada orang mulia. Wow, dipuji habis Abdullah ibn Salam itu sama orang Yahudi. Setelah melihat bagaimana orang Yahudi itu memuliakan Abdullah ibn Salam, Rasul yakin bahwa Abdullah ibn Salam memang tokoh besar karena dipuji kaumnya. Akhirnya kemudian kata Rasul, wahai Abdullah ibn Salam, muncul kau ke sini. Keluar dia dari persembunyian. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan kepada kaumnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kata kaumnya, Abdullah bin Salam orang yang paling buruk, anak daripada orang yang buruk, katanya. Tadi awalnya memuji, ya. Setelah dia masuk Islam, nampak dia bersyahadat, langsung dicaci maki. Dari sini kita tahu bahwa orang Yahudi itu tidak mau masuk ke dalam Islam, padahal mereka tahu tokohnya masuk Islam. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Itulah orang Yahudi. Mereka tahu loh, Nabi itu seorang Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenali Nabi itu melebihi anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tolak kebenaran karena hasad dan kesombongan. Itulah di zaman Nabi. Ya. Dua manusia ini menolak ajaran Nabi SAW. Tapi sebaliknya orang-orang Nasrani di zaman Rasul banyak masuk Islam. Bahkan ada kabilah namanya Najron, itu satu kabilah masuk Islam tuh, orang Nasrani semua. Kenapa orang Nasrani mudah mendapatkan hidayah? Kenapa orang Yahudi tidak? Karena orang Nasrani itu agak lembut hatinya. Orang Yahudi itu keras-keras hatinya. Makanya orang keras itu sulit dapat hidayah. Ya. Tapi kalau kita terapkan pada hari ini, kita terapkan para pendusta agama itu, ya banyak di hari ini. Pertama, orang-orang syuyu'iyun, atau dengan kata lain orang-orang komunis atau ateis gitu ya. Orang-orang yang tidak yakin adanya Tuhan. Maka saya katakan orang ini orang gila. Kenapa gila? Karena agama itu fitrah. Ya, agama itu tertanam dengan sendirinya. Karena setiap orang itu pasti akan mencari agama. Tetapi orang-orang ateis, orang-orang komunis ini, mereka mengingkari nggak ada tuh. Makanya mereka menyalahi fitrah. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi. Justru mereka sangat memerangi Islam di zaman sekarang kan. Kemudian yang ketiga, orang Nasrani tidak mengakui juga akan Islam dan juga kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan agama-agama musyrik yang lainnya kan gitu. Hindunya, Budanya, Konghucunya dan lain-lain, mereka menolak Islam. Mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Dan mereka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kenapa alasannya orang-orang itu sampai mendustakan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini alasannya. Alasannya orang-orang yang menolak agama itu karena tidak punya rahmat dalam hatinya. Tadi saya katakan di mukaddimah, seandainya Abu Jahal, seandainya Al-Walid ibn Mughirah, seandainya Uqbah bin Abi Mu'ayth dan musuh-musuh Nabi di zaman itu dalam periode Mekah, mereka punya sedikit saja rahmat dalam hatinya, sayang dengan anak-anak yatim, sayang dengan fakir miskin, tentu mereka dapat hidayah, ikhwan. Tapi karena Abu Jahal CS itu, mereka tidak punya rahmat dalam hatinya, tidak kasihan dengan anak yatim, tidak kasihan dengan fakir miskin, keras hatinya. Makanya sebab itulah mereka susah dapat hidayah. Dan ini juga risalah kepada dunia bahwa Islam itu bukan agama teroris, Islam itu bukan agama sadis, Islam itu bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Tapi Islam itu agama rahmat, karena ajarannya menyayangi anak yatim, menyantuni fakir miskin, itu kan ajaran rahmat namanya. Jadi tidak benar kalau seandainya Islam itu agama teroris, agama sadis. Nah, Islam itu agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di zaman Nabi, ikhwan, ada seorang wanita berzina, wanita dari suku Ghamidiyah, datang kepada Nabi, ingin tobat dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Rasul, aku sudah zina loh, tolong bersihkan dosaku. Maksudnya rajam aku, karena dia sudah menikah, ya masalahnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan-jangan kau pegang-pegang aja, kau peluk-peluk aja, kau cium-cium saya, kau nggak berzina, pulang. Rasul tidak mau menanggapi wanita itu, maksudnya ngasih kesempatan supaya tobat. Ngapain datang ngaku-ngaku gitu maksudnya. Karena pengakuan dalam Islam itu sekuat-kuat dalil dalam persidangan, ikhwan. Kalau orang ngaku gak perlu saksi. Saksi itu bagi orang yang gak ngaku, didatangkan saksi biar ngaku. Kalau sudah ngaku, apa gunanya saksi? Ya, udah ngaku dia. Tapi wanita ini terus mengatakan, ya Rasul, zanaitu fatahirni, aku loh sudah berzina, bersihkan. Sudah pulang kata Rasul. Tapi karena ngotot wanita ini, dia mengatakan, Rasul, buktinya aku berzina, lihat loh perutku hamil. Kata Rasul gini saja, kamu lahirkan dulu anak, kamu lahirkan. Maksudnya Rasul mengatakan, pulang kau lahirkan anakmu, jangan balik, dah tobat aja habis melahirkan, gitu maksudnya kan. Tapi subhanallah, karena wanita ini ingin bertobat, habis melahirkan digendong pula bayinya, datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul masih ingat aku, zanaitu fatahirni. Rasul, aku dulu wanita pezina yang datang ke sini setahun yang dulu, tolong bersihkan aku, nih anakku sudah lahir nih. Kata Nabi SAW, tidak bisa, anakmu ini perlu nyusu, pulang, susukan dulu anakmu tuh 2 tahun. Maksudnya kata Rasul, sudah pulang susui anakmu, jangan balik lagi, tobat sana, itu maksudnya. Tapi wanita ini kekeh, dia habis 2 tahun nyusui, datang lagi dia kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, zanaitu fatahirni. Rasul masih ingat aku, ini anakku sudah kususui 2 tahun dan aku wanita pezina, tolong bersihkan. Artinya Rasul melihat keikhlasan wanita ini ingin dirajam, ya, karena dia merasa bersalah. Tapi sisi lain bagaimana? Nabi memberikan kesempatan kan, memberikan kesempatan untuk tobat. Kalau bisa jangan datang lagi, nggak mungkin dicari kok kan itu. Bagaimana Islam itu menegakkan rahmat, tapi karena wanita itu yang minta dirajam, akhirnya dirajam juga. Ketika dirajam, Khalid bin Walid semangat melempar batu sampai darahnya muncrat dan mencaci maki wanita itu. Kata Rasul, la tasubbuha, jangan kalian caci wanita itu. Wanita itu wanita ikhlas.
Kalau seandainya tobatnya wanita itu dibagi kepada 70 manusia di kota Madinah mencukupi mereka, katanya. Lihat bagaimana Islam itu mengajarkan rahmat. Islam itu bukan agama sadis. Rasul kasih kesempatan kok, suruh tobat. Ya. Jadi tidak benar kalau Islam itu ketika menegakkan hukum rajam, ketika menegakkan hukum potong tangan, itu bentuk bahwa Islam itu sadis. Nah, Islam tidak sadis. Islam bukan agama teroris. Islam bukan mengajarkan kekerasan, tidak. Semua ajaran Islam itu penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Buktinya di sini Islam melarang tidak boleh menghardik anak yatim dan membiarkan fakir miskin kelaparan. Ini bentuk kemanusiaan namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama? Siapa mereka? Maka yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim. Harusnya anak yatim bukan dihardik, tapi diusap kepalanya, kata Rasul. Kalau hatimu keras dan ingin lembut, usaplah kepala anak yatim, karena engkau akan mendapatkan pahala sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Tapi kalau diusap, didorong, itu namanya menghardik-hardik, itu mendorong. Ya, karena jangan sampai anak yatim makan di tempat kita, jangan sampai anak yatim itu bergaul dengan anak-anak kita, jangan sampai anak yatim itu ada lingkungan kita. Dia berani karena tidak ada bapaknya. Ya, coba ada bapaknya dihardik anak orang, habislah perang. Karena anak yatim ini anak kecil, kasihan, masa dihardik. Karena turunnya surah Al-Maun ini sebab nuzulnya adalah, ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Abi Sufyan sebelum masuk Islam, ada yang mengatakan yang lainnya. Jadi Abi Sufyan itu setiap hari Jumat, saking kayanya, itu nyembeli unta. Tapi bukan disedekahkan kepada anak yatim, fakir miskin, tidak. Jadi menyembeli setiap Jumat itu hanya untuk makan besar, pesta saja dengan kawan-kawannya, ya, dengan geng-gengnya saja, sesama orang-orang kaya dan tokoh-tokoh Quraisy itu saja, makan-makan setiap Jumat. Jadi satu hari Abi Sufyan ini atau Abu Jahal sedang menyembeli unta. Datanglah anak yatim kelaparan, lapar, pengen makan, ya. Anak yatim tak pakai baju, kemudian meminta-minta belas kasihan kepada Abu Jahal atau Abi Sufyan ini, tolonglah kasih sepotong daging kurma, lapar. Tapi Abu Jahal tidak suka dengan anak yatim itu. Diambilnya tongkat, kemudian didorong badannya sampai jatuh, dia pun ketakutan, menangis, kemudian pergi. Sebab peristiwa ini turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini sebab turunnya sebenarnya. Jadi sebab turunnya itu karena bagaimana orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ini mereka menghardik anak yatim. Maka turun ayat. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Apalagi Nabi kita ini adalah bapaknya anak yatim, karena dia sendiri yatim. Ya. Nabi SAW itu seyatim-yatimnya anak yatim. Kenapa? Karena ketika 6 bulan di perut Aminah ibunya, bapaknya meninggal. Sehingga ketika brojol saja Rasul tidak pernah melihat muka ayahnya seperti apa tuh. Makanya kenapa seyatim-yatimnya anak yatim itu kalau berada di kandungan ibundanya kemudian bapaknya meninggal, itulah seyatim-yatimnya anak yatim. Seperti yang dialami Nabi SAW. Tapi tentu yatimnya Rasul dengan yatimnya anak-anak yatim lain berbeda, karena Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau yatim wahai Muhammad, kemudian kami yang melindungi kamu. Walaupun orang tua meninggal, ada yang merawatmu. Disusui oleh Halimah dan keluarga Halimah Sa'diyah. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, diasuh oleh Abu Talib. Setelah besar kemudian menikah dengan orang kaya, wanita tahirah, wanita suci Khadijah bintu Khuwailid, dijaga oleh Allah. Makanya kenapa? Karena Nabi SAW pernah yatim dan Allah jaga. Maka Allah mengatakan fa ammal yatima fala takhar. Ingat, engkau dulu yatim, aku yang merawatmu. Sekarang kalau engkau melihat anak yatim, jangan kau hardik mereka. Ya, karena begini ikhwan, ada istilah kama tadinu tudan dalam bahasa Arab itu.
kaedah sebagaimana kita berlaku jahat kepada orang, maka akan datang kejahatan berlaku kepada kita. Itu disebut hukum karma bahasa kita. Ya. Orang yang kalau seandainya di lingkungan kita ini ada 1-2 anak yatim, di lingkungan kita ini ada 1-2 anak yatim, kemudian kita berbuat baik kepada mereka, kita usap kepalanya, kita kasih uang, kita lembut dengannya, berusaha untuk mendidiknya, ikhwan. Kalau seandainya Allah takdirkan kita meninggal dan kita punya anak-anak juga, artinya kita ini akan mati dan anak-anak kita juga akan yatim kan. Semua orang kan pasti mati, nggak mungkin nggak mati kan ya. Maka ketika kita berbuat baik kepada anak yatim, kemudian Allah takdirkan kita mati dan kita juga meninggalkan anak yatim, maka anak-anak kita itu akan berbuat baik kepada kita sebagaimana kita sudah berbuat baik kepada anak yatim. Tapi sebaliknya, ikhwan, kalau kita keras dengan anak yatim, tidak lembut dengan mereka, tidak pernah mengusap kepala mereka, tidak ada rahim sama sekali, tidak ada kasih sayang kepada mereka, maka jangan salahkan kalau anak-anak kita kemudian juga tidak sayang dengan kita. Bahkan setelah kematian kita, mereka cuek dengan kita karena kita tidak punya kelembutan kepada anak yatim. Nah, itu disebut kama tadinu tudan namanya. Dan jangan salahkan juga kalau seandainya masyarakat itu rusak ketika anak-anak yatim ini besar tanpa pendidikan. Jangan salahkan. Ya, yang menjadikan masyarakat rusak gara-gara anak yatim tidak dapat pendidikan itu kita. Coba kalau anak yatim itu kita sayangi, kita lembut, kita kasih pendidikan, masyarakat kalau sudah besar, maka akan tumbuh masyarakat yang baik, ikhwan. Tapi kalau anak yatim kita biarkan, kemudian mereka tumbuh besar tanpa pendidikan, kemudian mereka nakal, maka mereka punya dendam kepada orang-orang yang tidak pernah belas kasihan dengan dia. Jangan katakan ya, wajar anak yatim itu nakal. Bukan, kita yang membuat mereka nakal karena kita tidak mendekati mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin, makanya kenapa Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau mengkafil anak yatim. Rasul itu bukan hanya mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini, aku dan anak yatim di sorga seperti ini, kemudian menunjukkan 2 jarinya. Bukan hanya sekedar ucapan Rasul itu, tapi Rasul juga melakukan dengan perbuatan. Ada seorang wanita namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah, ya suaminya Abu Salamah lah. Ya, seperti saya Abu Humairah, istrinya Ummu Humairah kan itu ya. Jadi ada namanya Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Itu Ummu Salamah dan Abu Salamah itu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, ikhwan. Dia hijrah ke Habasyah 2 kali sampai hijrah ke Madinah. Jadi orang yang awal-awal, dan Ummu Salamah itu sangat saking cintanya dengan Abu Salamah. Saat kematiannya, maka dia sangat terpukul sekali karena dia sangat mengidolakan suaminya. Bahkan setelah hilang masa idahnya, banyak sahabat-sahabat senior melamarnya. Abu Bakar, Umar, pokoknya banyak para sahabat melamar Ummu Salamah itu. Ditolak semuanya. Kenapa? Kata Ummu Salamah, tidak ada manusia yang lebih aku cintai melebihi Abu Salamah, katanya. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Tak tahu istri antum begitu juga atau enggak? Kan itu ya. Akhirnya Rasulullah SAW saat kematian Abu Salamah itu datang kepada Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, berdoalah kepada Allah. Allahumma hjurni fi musibati wa khluf li jauzan khairan min zawji. Wahai Ummu Salamah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, berikan musibah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku dan gantikan suami yang meninggalkan diriku dengan suami yang jauh lebih baik. Kata Ummu Salamah, Rasul, yang pertama bolehlah saya sebut, yang kedua saya tak bisa, katanya. Kalau saya harus mengatakan ya Allah berikan balasan akan musibah yang menimpaku, aku bisa, aku akan katakan Allahumma hjurni fi musibati. Tapi kalimat kedua tak bisa. Ya Allah gantikan Abu Salamah dengan yang baik. Nggak ada. Di dunia tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, katanya. Saking cintanya. Ya. Kata Rasul, sudah, doa saja. Gak usah nolak. Ya.
Akhirnya dibaca juga lah sama Ummu Salamah itu. Ya Allah, gantikan suamiku dengan suami yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Datang Abu Bakar melamar ditolak, datang Umar melamar ditolak, Abdurrahman, semua sahabat ditolak dia. Kenapa? Abu Salamah jauh lebih baik dari mereka katanya. Tiba-tiba Nabi SAW datang melamar Ummu Salamah. Bingung Ummu Salamah. Apa mengatakan Abu Salamah lebih baik dari Nabi? Bisa kufur. Gitu, ya kan? Akhirnya dia cari alasan untuk menolak Nabi itu. Apa alasannya? Rasul, bukan saya tak menerima pinanganmu. Saya ini wanita tua, kata. Ngapain kau nikah dengan wanita tua? Yang kedua, aku ini banyak anak. Ya, lihat anak-anakku banyak, katanya. Carilah yang gadis yang tak punya anak, katanya. Dan yang ketiga, maaf nih Rasul, aku ini wanita pecemburu, istrimu banyak. Itu alasan supaya Ummu Salamah menolak pinangan Rasul, karena nggak mungkin dia mengucapkan Abu Salamah lebih baik kan gitu. Kalau ke yang lain bolehlah dia mengatakan begitu, tapi sama Nabi kan nggak mungkin. Nabi yang lebih baik daripada Abu Salamah lah kan begitu. Tapi Rasul jawab, Ummu Salamah, kalau kau alasanmu tua, aku juga sudah tua. Gak ada masalah orang tua nikah dengan orang tua. Ya, yang jadi masalah ini kalau udah tua nikah sama gadis, dibully orang kan. Gitu ya. Gitu. Nabi aja dibully gara-gara nikahi Aisyah kan. Pada syariat itu. Apalagi antum kan itu. Yang kedua, anak-anakmu yang banyak itu anak-anakku juga kalau kita sudah nikah. Jadi kalau antum ini nikah janda punya anak, jangan mau sama jandanya saja, anaknya juga harus mau. Ya. Ini mau sama ibunya aja, anaknya tak mau. Habis nikah diusir anaknya. Jangan di sini katanya. Kan itu. Jangan. Adapun anak-anakmu, anak-anakku juga kata Rasul. Adapun kau memiliki sifat cemburu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan cemburumu. Ini lafaz doanya enggak disebut. Coba kalau disebut, saya akan hafalkan. Saya akan wariskan sama antum. Ya, saya akan ajarkan tuh. Ini resep rahasia menghilangkan cemburu istri. Riwayatnya titik sampai di sini. Kita enggak tahu pula lafadznya kayak apa. Kan itu ya. Nabi SAW yang mengatakan, aku akan berdoa kepada Allah semoga kecemburumu hilang. Berdoa hilang cemburunya. Bahkan dari semua istri Nabi, Ummu Salamah yang paling berakal. Kalau ada istri Nabi yang lain bermasalah, dia tukang damai-damaikan tuh. Ya kan? Luar biasa. Ya. Syahidnya di sini apa? Nabi SAW mengkafil anak yatim dengan cara menikahi ibunya, anak-anaknya jadi anak-anak Nabi. Anak bawaan kan itu. Nah, itulah namanya kafil. Jadi kafil itu ada macam bentuk, contoh. Oke lah, antum tak mau menikahi jandanya, Ustaz, tak bisa lah saya nikahi jandanya. Nanti istri saya pula perang dunia ketiga pulang. Gak masalah, antum jangan nikahi jandanya, tapi rawat anaknya. Minta supaya antum ambil, bisa nggak anak kamu saya ambil. Nanti kalau sudah balik saya balikan. Karena kan kalau sudah balik sudah tidak yatim lagi. La aitama ba'dal bulu. Tidak dikatakan yatim kalau sudah balik. Jadi merawat anak yatim itu cuma sampai balik saja. Kalau perempuan 9 tahun, ke laki-laki 15 tahun, nanti saya balikin. Oh, enggak bisa lah, saya sayang dengan anak saya. Ya sudah, enggak apa-apa, walaupun tidak hidup satu rumah dengan antum, gini saja, anakmu saya tanggung biayanya, susunya saya tanggung, makan minumnya saya tanggung, pakainya saya tanggung, pendidikannya saya tanggung sampai dia balik. Itu namanya kafil. Yang kata Rasul, dia dan aku akan berdua seperti ini di surga. Tapi kalau ngasih sedekah amplop setahun sekali bulan Ramadan, itu bukan kafil, itu sedekah namanya. Nggak masuk hadis ini. Karena itu santunan anak yatim setiap sekali itu biasa Ramadan tuh sering diundang tuh, dijajarin anak yatim itu. Tapi aneh juga, saya pernah nanya, mungkin polos itu wanita itu, anak kecil. Nah, bapakmu di mana? Di ladang. Lah, kok ada bapaknya? Rupanya anak TPQ di bawah. Subhanallah.
Ada juga yang kayak gitu tuh. Anak-anak TPQ di bawah dimasukkan anak yatim, itu panti asuhan nggak beres itu. Ya kan, itu memang nyari cuan, nyari dulu itu kalau kayak gitu tuh. Ya, saya hanya bercanda sebenarnya. Bapak mau di mana? Ada di ladang kan. Subhanallah. Di Barelang itu. Jadi ini bukan anak yatim, anak TPQ di bawah. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya panti-panti asuhan yang kayak gini. Ya. Jadi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa mengkafil anak yatim itu sangat dianjurkan dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan orang lain untuk membantu fakir miskin. Ada orang itu yang bakhil dari dua sisi. Bakhil dari sisi dia sendiri tidak mau menolong orang, dan bakhil untuk tidak mengajak orang untuk menolong orang. Minimalnya ikhwan, kalau kita ini, pamannya saya miskin, tetangga saya miskin, ini sama-sama miskin nih. Saya walaupun miskin, saya ogah minta-minta, tapi saya ingin bantu tetangga yang miskin, tapi saya tidak bisa. Caranya gimana? Caranya datang ke orang kaya. Pak, Bu, saya punya tetangga miskin, bisa nggak bantu dia? Gitu maksudnya. Ya, tapi jangan ngomong saya juga miskin. Bukan begitu. Ya, maksudnya kita ini kadang ada orang-orang miskin itu memang mereka punya izzah kan. Nggak semua orang miskin itu minta-minta, dan nggak semua orang miskin itu mau menerima pemberian orang kan. Ada orang yang luar biasa mau menjaga kemuliaan orang miskin tuh. Semiskin-miskinnya orang miskin, saya walaupun miskin nggak mau saya minta-minta, dan saya tidak butuh bantuan, saya masih bisa bekerja. Ada orang miskin itu yang menjaga kehormatan luar biasa. Tapi ada orang miskin itu yang memang sengaja dengan kemiskinannya dijadikan alat untuk mencari uang. Padahal sudah cukup, nggak cukup masih miskin aja dia ngakunya. Ada orang minta-minta itu, ya saya dapat cerita, Allahu a'lam bener enggaknya itu. Ya, orangnya cacat katanya, nggak punya tangan, kemana-mana bawa ember gitu. Rupanya rumahnya tingkat 2, istrinya pula 2. Kalah tuh. Subhanallah. Tapi kerjanya itu bawa ember ke sana kemari, ke mall, ke lampu merah. Ini gimana orang kayak gini nih? Ya nampak orang putung gitu, ya kan kasihan lah orang itu kan. Tapi orang ini tidak punya izzah, tidak punya malu di hadapan manusia, di hadapan Allah, orang kayak gini. Orang yang boleh minta-minta dalam Islam itu kalau betul-betul dia miskin dan disaksikan masyarakat dia miskin, dan dia tidak bisa mencari pekerjaan seperti janda, usianya sudah 60 tahun, tidak ada yang tanggung jawab dari keluarganya, dia pun sakit. Gimana caranya dia cari uang kan? Paksalah minta-minta. Yang seperti ini nggak apa-apa. Ini dalam lampu merah, ada yang merah, yang silver, yang macam-macam warna itu kulitnya tuh. Gagah-gagah itu jadi helper bangunan tuh, tahan dia itu sebenarnya. Coba bayangkan, minta-minta. Di mana izzahnya, hilang izzahnya tuh. Dan kalau bisa jangan dikasih, antum lo nampak orang ini bisa bekerja, ngapain dikasih? Ya, suruh kerja dia. Kalau mau ngasih itu kasih ke yang berhak. Nampak nih di lampu merah ini tua gitu ya, tua banget gitu kan. Gak layak orang ini cari uang. Bolehlah kan kita kasih. Syukur-syukur kita bisa nasihati, suruh sholat, ya kan, suruh ibadah. Jangan nongkrong 24 jam di lampu merah, kapan sholatnya? Bagus kita kasih tetangga kita yang miskin yang sholat daripada yang lampu merah kan itu. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kedua itu ada orang-orang yang tidak mau mengajak orang untuk membantu. Kalau kita tidak bisa membantu orang, ajak orang. Memang kita tidak bisa ngasih orang makan, tapi kalau kita ngajak orang, umpamanya kita dapat 10 orang kaya, kita ajak bantu, itu sudah lebih baik dibandingkan kita sendiri yang bantu. Kenapa? Karena kemampuan kita kalau membantu orang miskin itu seberapa kan itu? Paling sekali 2 kali aja kita kasih nasi bungkus. Tapi kalau kita ngajak rame-rame nih orang-orang kaya di sekitar sini, tolong bantu, boleh jadi dapat banyak duitnya, dapat banyak makanannya. Makanya ada kaidah para ulama dalam bab zakat itu. Lebih baik
menjadikan satu orang miskin jadi kaya dibandingkan membagi-bagi harta zakat kepada ratusan orang miskin tapi tetap miskin. Maksudnya begini, umpamanya di perumahan ini adalah 10 orang miskin. Umpamanya zakat fitrah di masjid dapat berton-ton gitu. Ya sudahlah, kita kasihkan sama dia aja. Dapat berapa? 10 ton. Oke, kasihkan satu orang itu. Tahun ini dia dapat 10 ton. Ya, yang lain sabar dulu, tahun depan dapat. Supaya yang satu orang miskin ini ketika dapat beras tontonan, dia kan jadi saudagar beras jadinya kan. Akhirnya jadi tuan takul tuh. Bisa saja dia bisnis beras akhirnya kan. Kaya dia. Yang tadinya dia mendapatkan sedekah, dia nanti yang bersedekah. Daripada kemudian berasnya bertonton tapi yang dikasih pukul rata, ya semua tetap miskin. Yang miskin tetap miskin, tidak ada satupun yang naik ekonominya. Yang kaya tetap kaya jadinya kan begitu. Makanya kata para ulama, ini kaidah bab zakat seperti itu. Lebih baik mengayakan satu miskin daripada memberi semua miskin tapi semua tetap miskin. Jadi tidak ada pertumbuhan ekonomi di situ. Ya. Lah di sini kaidah juga, ajak orang-orang itu, bantu orang supaya dia cukup, akhirnya tidak minta-minta lagi. Tahun depan mana lagi dicari, lama-lama habis orang miskin itu. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun berkuasa dan memperlakukan sistem zakat, tidak ada orang miskin di zamannya. 2 tahun. Sampai Umar bin Abdul Aziz disangka Imam Mahdi. Sampai bisa mensejahterakan rakyatnya tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fawailun lil musallin. Tadi saya sudah sebut di mukaddimah. Apa hubung kait cerita tentang membantu anak yatim dan tidak boleh menghardik dengan memberi makan fakir miskin dan tidak bakhil kepada mereka dengan urusan sholat? Apa hubung kaitnya? Kok tiba-tiba setelah bicara tentang anak yatim, bicara tentang fakir miskin, kok lompat pula ke sholat? Apa hubung kait sholat dengan dua masalah di awal itu? Tadi saya sudah katakan bahwa sholat itu perlu khusyuk. Karena ruhnya sholat itu ada di khusyuk. Dan tidak mungkin hati itu khusyuk kalau hati itu keras. Orang keras hati itu gak pernah akan khusyuk karena tidak pernah takut sama Allah. Dan orang khusyuk itu bersumber dari kelembutan hati. Karena orang kalau lembut hatinya mudah nangis, mudah khusyuk. Dan lembutnya hati itu dikarenakan 2 perkara tadi: menyayangi anak-anak yatim, mengusap kepalanya, memberi makan mereka, menyayangi mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, dan menyantuni fakir miskin. Saya jamin kalau sebelum sholat kita usap kepala anak yatim, kita kasih amplop anak yatim, habis itu kita ngasih makan fakir miskin, kemudian kita sholat, khusyuk antum? Nggak mungkin tidak khusyuk, karena hatinya lembut. Ya. Tapi kalau keras sama anak yatim, keras sama fakir miskin, nggak bisa antum khusyuk. Udah keras duluan. Ya. Bahkan ada orang itu subhanallah, jangankan lagi cerita sama orang lain, sama keluarganya saja nggak lembut tuh. Di zaman Nabi itu pernah menggendong Hasan dan Husain. Datanglah orang Arab Badui kepada Nabi, heran ketika Rasul mencium Hasan Husain, cucunya yang masih kecil itu. Heran dia, apakah engkau mencium cucumu wahai Rasul? Kata Rasul, emang kenapa? Berapa anakmu? Katanya. Maka orang Arab Badui mengatakan, Rasul, li asyaratul abna, saya itu punya 10 anak dan tidak satu pun aku cium mereka, katanya. Kata Rasul, jangan kau lakukan. Cium mereka, sayangi mereka, karena kalau tidak kau lakukan, Allah cabut perasaan rahmat di hatimu. Jadi ada orang-orang itu yang punya perangai di tengah-tengah keluarganya saja tidak sayang dengan keluarganya tuh. Kalau masuk itu mukanya muram aja itu. Ya. Gak sayang dengan anaknya, dibiarin aja. Gak mau main-main sama anaknya. Sampai besar anaknya gak pernah dicandai dia. Ya. Kalau dia tidak punya kasih sayang dalam keluarga, macam mana mau dia menyebar kasih sayang keluar kan gitu ya? Sementara dengan keluarganya gak sayang dia, mana mau sayang sama orang? Ya, maka tanamkan kasih sayang dari keluarga dulu.
Kemudian baru akan ada kasih sayang kepada orang, dan itu akan mempengaruhi ibadah. Kenapa? Karena dari sosial itulah tumbuh kehalusan hati. Dari kehalusan hati tumbuh kehusyuan, dan dari situlah solat kita akan merasakan kelezatan. Tetapi masalahnya, kalau orang sudah menghardik anak yatim, kalau orang sudah tidak sayang dengan fakir miskin, akhirnya apa? Solatnya pun lalai. Karena keras hatinya, pasti lalai solatnya. Kalimat sahun, kata para ulama, itu artinya sahun ini, subhanallah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Allah tidak katakan fi salatihim, tetapi an salatihim. Apa bedanya fi dengan an? Kalau fi itu di dalam solat, kalau an itu di luar solat. Kalau di dalam solat lalai, semua orang bisa lalai. Rasul aja bisa lalai. Rasul pernah lalai. Dia solat duhur 2 rakaat. Kata sahabat Rasul, kok kosor ya? Enggak, kata Rasul. Ya. Apa turun wahyu jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat? Enggak ada, katanya. Kenapa kau solat duhur 2 rakaat, wahai Rasul? Kata Dzuliyadain itu. Kata Rasul, tidak. 4 rakaat, tidak, kau 2 rakaat. Kemudian Rasul ngomong, betul saya 2 rakaat tadi, 1 jamaah masjid. Iya, kau 2 rakaat. Oh, kalau gitu saya lupa. Solat lagi 2 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Rasul kan pernah lupa juga tuh. Artinya kalau dalam solat itu semua orang tidak mungkin lepas. Rasul aja bisa lalai dalam solatnya, kalau di dalam solat. Tapi Allah tidak mengatakan fi, tetapi an. Ya, maksudnya dari solat. Maksudnya dia sengaja melalaikan solat. Maka apapun yang melalaikan solat itu disebut sahun. Antum nih, ada acara bola Piala Dunia, kan gitu ya. Bola itu jam 1 mulainya. Tapi karena antum cinta dengan bola, kopi itu udah disediakan 1 baskom tuh, biar nggak ngantuk kan itu ya. Kalau orang masyarakat awam ya rokok kreteknya lah semua. Yang penting jangan ngantuk kan itu ya. Ditongkrongi jam 1 itu. Apalagi sekarang sudah ada masing-masing punya YouTube. Ada lagi nobar-nobar, ada juga yang nobar kan itu ya. Akhirnya ngantuk lah antum itu sampai subuh, lewat pula subuh tuh. Berarti bola ini yang melalaikan sama antum. Ini sahun namanya. Ya, perkara mubah jadi haram gara-gara melalaikan. Ya. Jadi perkara mubah ini asalnya boleh-boleh saja, tapi kalau sudah melalaikan ibadah jadi sahun tuh jadinya. Atau yang dimaksud sahun itu tadi mengakhir-akhirkan waktu sholat, atau keluar daripada waktu sholat. Auzubillah. Sebab kalau sudah mengakhir-akhirkan waktu, biasanya untuk khusyuk itu mustahil. Sekarang kalau seandainya tinggal 5 menit lagi, waktu zuhur habis mau masuk ke asar, itu sholatnya kayak apa itu? Kayak ayam lapar antum kasih beras, taktuk selesai. Assalamualaikum, salam itu sempurna. Ke kanan saja, assalamualaikum, ke kiri sambil berdiri pergi dia. Kan gitu. Karena udah nggak khusyuk. Mana khusyuknya? Nggak ada lagi khusyuk di situ. Nah, ini kan bahaya nih. Ya. Kemudian yang keempat, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang suka ria. Ria ini bahaya. Karena orang ria ini khusyuknya kalau nampak orang aja tuh. Wah, kalau nampak orang memang khusyuk, masya Allah luar biasa. Tapi kalau tidak ada orang, maunya cepat aja itu sholat itu. Cepat aja selesai. Kadang-kadang surat pun kalau bisa ini a'taina bagi 2. Yang penting cepat selesai. Nah, itu kalau kita rasakan saat nggak ada orang kita malas, saat di banyak orang kita ini semangat, berarti ada penyakit riaknya tuh. Ini penyakit ria nih. Dan ria ini macam-macam bentuknya, ikhwan. Ada ria itu dalam bentuk penampilan. Penampilan. Biar kesan dipanggil Pak Haji gitu ya. Wah, penampilannya dibuat macam-macam tuh. Haji aja enggak, tapi pakai pakaian Pak Haji. Nah, kalau di pasar dibaling Pak Haji, wah senang kali dia. Gitu. Ada orang penampilan. Atau biar terkesan ahli sujud, cari arang sate itu. Dicoret-coret lah di sini ya, biar nampak dia ahli sujud kan itu ya. Kan ada orang kayak gitu tuh.
Ya, ini namanya ria dari segi penampilan. Ya. Ada ria dari segi pakaian tadi. Ya, mentang-mentang habis beli pakaian baru dipakai sampai bantulannya nggak dicopot sama dia tuh, gantung aja jadi baru terus padahal udah 3 tahun tuh. Ya, jadi ada orang yang kemudian ria dengan pakaian, ada ria dengan kendaraan, dengan tempat tinggal, macam-macam ria. Tapi yang paling bahaya dari semua ria itu kalau sudah masuk dalam bab ibadah. Sebahaya-bahaya ria ini kalau sudah masuk dalam bab ibadah, ngaji diindah-indahin supaya dipuji orang. Karena masalahnya ibadah itu perintah Allah, kenapa diberikan kepada selain Allah? Kan kurang ajar namanya. Ibadah ini kan perintah Allah, kalau malah dikasihkan kepada manusia supaya dapat pujian. Nah, ini bahaya orang ria. Dan orang ria itu umumnya ikhwan, itu akan menyakitkan. Balasan orang ria di dunia saja sudah nampak, belum lagi di akhirat. Di dunia saja sudah bisa dirasakan tuh azabnya orang ria ini. Contoh umpamanya nih, saya punya pesantren, antum sumbang, Ustaz saya ingin nyumbang ke pesantren berapa, 100 juta nambahin pembangunan masjid Ustaz. Alhamdulillah. Hanya Ustaz ngomong alhamdulillah saja, habis itu pergi gerutul antum tuh, kok tak ada pula doa-doanya. Tengok hari di grup tak ada juga pengumumannya katanya. Tahu gitu saya kasihlah 10.000 katanya. Udah sakit dia. Kenapa? Harapan pujiannya ada. Ya Ustaz jangan alhamdulillah sajalah, doakan juga. Kalau bisa di grup kasih tahulah dapat sumbangan 100 juta. Kalau disebut namanya, perumahannya, gangnya, RT-nya, semua berapa orang tahu. Maunya kan begitu. Tapi nggak kecapai, sakit hati dia. Aduh, tahu kayak gini, nyesel saya nyumbang sama Jabal Uhud katanya. Gitu kan. Lah ini kan orang ria itu tersiksa di dunia aja, tersiksa dia kalau kurang pujiannya itu. Itulah orang ria itu. Dan ria ini masalahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu datangnya seperti semut hitam berjalan di batu hitam yang licin di kegelapan malam. Nampak nggak tuh? Udah warna semutnya hitam, ya kan, kecil lagi semut itu. Jalan pula di batu hitam licin di tengah malam, nggak nampak lah semutnya tuh. Gimana caranya nampak gitu kan? Itulah ria. Ujung-ujung tahu-tahu ada saja. Tahu-tahu kok ria saya. Pada awalnya nggak ria tuh, ikhlas. Tahu-tahu ada saja ria. Contoh nih, ada namanya ria kepancing. Ya, pamannya antum nyumbang ke masjid. Pak Imam saya nyumbang nih ke masjid. Kata Pak Imam, saya tulis apa di sini nama antum? Oh jangan Pak Imam, tulis hamba Allah sajalah kan itu. Biar orang nggak tahu siapa yang nyumbang. Besoknya lagi nyumbang, gimana nih? Tulis hamba Allah. Jadi adalah 10 hamba Allah. Padahal 1 orang tuh. Ya. Akhirnya tetangganya nyeletuk, Bang, kerja abang bagus, kaya, tak nampak pula abang ini sumbang sama masjid katanya. Mulai kepancing. 10 hamba Allah itu siapa tuh katanya. Kepancing dia tuh. Itu 10 hamba Allah itu saya, itu 1 orang tuh kan. Ini bahaya nih kalau kayak gini nih. Itu namanya ria kepancing kan. Awalnya kan ikhlas-ikhlas saja kan. Gara-gara kepancing, habislah dia, hilang amalannya. Ini hati-hati. Ya, atau contoh yang lain nih, dia nggak mau disebut, ditulis hamba Allah pun nggak mau dia, nggak mau tuh. Tulis hamba Allah saja untuk laporan, nggak usah, ambil aja itu. Ya. Datang lagi gitu lagi, gimana? Ditulis, nggak usah ada laporan. Saya ikhlas. Dah, ceritanya datang pula kawannya ke masjid. Ya. Kemudian kata Pak Imam, kamu kenal nggak si Fulan itu? Oh itu kenal, itu kawan saya Pak Ustadz. Masya Allah kawan saya. Kenapa emang dengan dia? Masya Allah kata Pak Ustadz, orang itu baik, suka nyumbang. Tapi kalau nyumbang nggak mau disebut nama, ditulis pun tak mau katanya. Akhirnya kawannya datang nih. Saya dapat informasi dari Ustadz, rupanya kau ini memang ikhlas katanya. Nggak ada orang tokoh sumbang. Ngomong dia, emang kenapa? Itu Pak Ustadz dulu naik-naikin kamu. Ngomong apa Pak Ustadz itu? Iya dia muji-muji kamu. Waktu Pak Ustadz ngomong ada berapa orang di situ katanya. Mulai dikejar-kejar pertanyaannya kan. Waktu Pak Ustadz ngomong Isa itu corong itu bunyi nggak tuh? Wah ini payah lagi nih kan.
Itu namanya sum'ah, merasa lezat kalau dipuji. Kalau tadi namanya ria, ini namanya sum'ah nih. Ya, dia dikejar, harusnya dia tolakkan dari awal. Ustadz ini nguji, itu nggak benar Ustadz itu. Mana ada saya sumbang? Harusnya kan begitu kan? Ini nggak dikejar. Emang Ustadz ngomong apa? Waktu ngomong berapa orang di situ? Waktu berapa orang itu corongnya nyala nggak? Itu masalah tuh. Itu namanya dikejar. Ini riak namanya. Harusnya langsung ditepiskan. Itu tidak benar. Begitu maksudnya. Lah ini riak ini kadang-kadang muncul begitu saja tuh. Ini makanya kenapa kemudian riak ini sangat ditakutkan Rasul. Kata Nabi SAW, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah syirkul asghar, syirik kecil. Ketika ditanya apa syirik kecil, riya. Ya, ini riya dan pembahasannya panjang lah kalau itu. Kemudian Allah mengatakan wa yamnaunal maun. Wa yamnaunal maun ini sebakhil-bakhilnya orang bakhil nih. Kalau sudah sampai wa yamnaunal maun, cap saja itu si bakhil. Karena orang kalau sudah yamnaunal maun itu udah paling bakhil manusia. Apa wa yamnaunal? Apa itu maun itu? Ada yang mengatakan maun itu artinya perkakas. Ya, perkakas rumah. Kalau di dapur itu ya piring, sendok, garpu, pisau, kompor, gas, apa semua itu lah, pokoknya perkakas dapur lah. Sak bumbu-bumbunya, sak bawang merah, bawang putih, merica, semua masuklah itu maun itu. Ya. Ataupun air, ya, atau api, atau kendaraan itu semua maun disebut. Ya. Kalau ada tetangga nih pinjam perabotan, kemudian kita bilang nggak ada. Ya, nggak ada katanya. Berarti antum tuh sebakhil-bakhilnya orang bakhil itu. Nggak ada orang bakhil kecuali antum tuh. Kalau antum sampai tetangga pinjam perabotan, entah pisau, entah garpu, kok antum katakan nggak ada yang bersih, kotor semuanya. Padahal bersih semua tuh. Ya. Atau ada yang baik, antum kasih pula yang tak baik. Sengaja yang bocor pula antum kasih biar dia kapok. Antum ini mainin tetangga itu. Atau mungkin tetangga pinjam motor kan gitu kan. Saya nanti rusak nanti. Udah suudon lu sama tetangga tuh. Dirusak nanti. Jangan. Ojek aja sana kata. Gitu. Itu sebakhil-bakhilnya orang bakhil namanya itu. Karena itu perkara-perkara yang berkaitan dengan hak bertetangga, ikhwan. Bukankah Rasul yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Salah satu menghormati tetangga adalah kalau tetangga minta atau meminjam sesuatu dari perabotan, kasih. Walaupun orang kafir, apalagi dia muslim. Ya, karena orang kafir itu punya hak bertetangga. Tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Memiliki 2 hak. 3 hak. Ya. Memiliki 3 hak. 1 hak muslim karena dia seorang muslim. Yang kedua hak bertetangga karena dia tetangga. Yang ketiga hak kerabat kalau dia memang tetangga dari kerabat kita. Umpamanya tetangga kita ini masih ponaan gitu ya, di samping rumah kita. Berarti ponaan kita ini bertetangga dengan kita. Berarti dia punya 3 hak. Hak seorang muslim, hak seorang tetangga, hak kerabat. 1. Ada tetangga itu yang tidak ada hubungan kerabat, dia orang lain, tapi dia muslim. Berarti punya 2 hak. Berikan hak bertetangga dan haknya seorang muslim. Dan yang ketiga, dia bukan muslim, bukan kerabat, dia orang kafir, tetap dia punya hak, namanya hak bertetangga. Kalau dia datang minjam pisau, kasih, walaupun dia orang kafir, karena dia punya hak bertetangga. Ya. Kalau kita kemudian tahan-tahan, itu sebakhil-bakhilnya orang bakhil tuh. Kalau orang nggak mau ngasih, ya, gara-gara kita pinjam, cap aja, pasang stempel itu, dibuat stempel, bakhil ketemu orang bakhil gitu. Itu nggak ada lagi orang bakhil kecuali kamu, kan itu. Karena kalau yang seperti ini saja dia nggak ngasih, bagaimana lagi yang besar daripada itu? Mau nyumbang masjid panti asuhan, mana ada? Ngasih pinjam aja nggak ngasih, kok cerita nyumbang masjid pula? Kalau nggak ria kan gitu ya. Jadi makanya di sini surah Al-Maun ini kalau kita kaji dalam itu luar biasa, kan akan menyentuh lini-lini kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini tafsir surah Al-Maun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada tanya jawab ikhwan karena sudah malam juga. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.